Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RSOS Family. Welcome to Live Talk bersama saya Dr. Afia Rosalina selaku host pada Live Talk kali ini. Di live kali ini, kita ini mau membahas tentang tip yummy for healthy food, tips membuat makanan enak, dan juga lezat. Bersama speaker kita yang sudah hadir pada hari ini, Bu Eva Sarjana Gizi. Halo dokter, halo semuanya. Halo RSOS Family. Halo RSOS Family. Beliau ini merupakan nutrisionis di Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Oke, sebelum memulai topik ini ya Bu Eva, saya mau ngingetin nih untuk RSOS Family yang nonton, bila ada pertanyaan seputar topik di live kita hari ini, silahkan chat di kolom komentar dan tetap stay di live kita sampai selesai karena ada hadiah menarik loh untuk 3 penanya terbaik. 3 ya dokter ya? 3 akan dapat voucher konsultasi gizi pasien dengan Bu Eva dan voucher pemeriksaan. Jadi nanti akan dihubungi oleh akun official RSOS melalui DM. Satu lagi ada pengumuman nih, karena kita sebentar lagi memasuki hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Rumah Sakit Onkologi Surabaya mau mengadakan lomba membuat menu makanan sehat. Jadi untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang suka masak nih di rumah, yuk ikut challenge-nya karena ada hadiah menarik juga untuk juara 1, 2, 3 dan pemenang favorit like terbanyak gitu. Oke, pasti seru banget deh kayak dok. Seru banget, hadiahnya juga oke. Buat yang mau periksa-periksa nih di Rumah Sakit Onkologi Surabaya, ikutin di challenge-nya. Oke, kita back to the topic ya Bu Eva ya. Kita tuh tahu ya, healthy lifestyle itu penting untuk tubuh kita. Healthy lifestyle itu ada pola tidur yang baik, aktivitas fisik, pola makan yang baik. Nah, ngomong-ngomongin soal pola makan dan makanan ya, makanan itu yang masuk ke tubuh kita akan mempengaruhi kesehatan kita. Bahkan menurut jurnal, healthy lifestyle itu bisa mengurangi resiko terjadinya berbagai penyakit, termasuk penyakit kanker loh. Nah, makanan juga akan mempengaruhi tumbuh kembang pada anak. Jadi pola makan itu penting banget untuk kita. Tapi gimana sih supaya walaupun makanannya sehat, tapi bisa tetap lezat untuk dimakan? Tanpa basa-basi, kita langsung aja ke pembicara kita, Bu Eva. Oke, terima kasih banyak dokter. Sebenarnya makanan sehat itu apa sih Bu Eva? Sebenarnya sih kalau kita bicara makanan sehat, mungkin kan yang banyak di luaran itu pasti identik dengan makanan sehat itu nggak berasa. Makanan sehat itu istilahnya anyep, hambar, nggak ada asinnya, nggak ada manisnya kayak gitu ya dok. Kalau sebenarnya konsep makanan sehat itu kita tidak hanya bicara tentang rasa, jadi kita pasti bisa bikin makanan sehat itu enak. Yang penting dia mencukupi kebutuhan nutrisi kita. Oke, kebutuhan. Jadi sebelum kita bicara soal makanan sehat, di sini sepertinya RSOS Family perlu pahami dulu bahwa makanan sehat itu adalah makanan dengan kandungan gizi seimbang. Gizi seimbang ya. Jadi kata-kata seimbang itu harus selalu kita garis bawahi di sini. Jadi kalau misal kita udah bisa bikin makanan kita ini seimbang, maka kita di situ mau kasih gula, mau kasih garam, itu it's okay, nggak ada masalah seperti itu. Jadi gizi seimbang itu gimana? Artinya makanan kita tuh nggak boleh ada yang kita skip. Jadi mulai dari makronutrien seperti karbohidrat, protein itu harus ada ya. Terus juga kalau mikronutrien seperti vitamin, mineral itu juga kita harus upayakan ada. Jadi kayak gitu. Jadi kalau makanan kita udah seimbang, kandungannya juga sudah kompleks, itu sudah bisa kita sebut ini sebagai makanan sehat ya. Dan juga itu kalau kita bicara soal kandungan ya dokter ya. Selain itu makanan sehat itu juga kita bicara soal kandungan yang kurang baik yang harus diminimalkan ya, seperti pada lemak jenuh itu harus kita kurangin ya. Juga terus pada pengolahan yang kurang dianjurkan itu juga harus mulai kita skip seperti itu. Oke, tadi udah definisi makanan sehat ya, ada makro, ada mikronutrien. Tapi sebenarnya seberapa penting sih makanan sehat itu untuk tubuh kita? Soalnya banyak nih RSOS Family di rumah, saya makan nasi pakai mie juga masih sehat kok. Sebenarnya apa sih resiko jangka panjangnya kalau kita makan yang nggak sehat? Betul. Jadi kalau kita bicara soal itu kan jangka pendek ya dokter kan. Kadang kalau kita bicara sama aku makan ini oke aja kok, aku makan ini nggak ada keluhan gitu loh. Itu kan untuk saat ini. Nah, tapi kita tidak tahu untuk jangka 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, investasi yang kita berikan ke dalam tubuh kita itu pasti akan ada pengaruh.
Sama halnya dengan misal nih, kita makan nasi pakai mie. Bahaya nggak buat sekarang? Nggak kerasa buat sekarang. Tapi 5-10 tahun ke depan itu bisa jadi kerasa. Kenapa? Karena makanan-makanan dengan tinggi karbo yang tidak seimbang, saya garis bawahi lagi tidak seimbang, itu dia akan bisa berikan pengaruh yang kurang baik ke dalam tubuh. Misal nih, resiko terjadinya diabetes, penyakit kardiovaskuler ya, bahkan pada penyakit kanker sekalipun seperti itu. Jadi harapan saya sih di sini nantinya RSOS Family lebih memahami bahwa pola makan sehat ini bukan sesuatu yang kita inginkan hasilnya saat ini juga, tapi ini adalah salah satu bentuk investasi jangka panjang. Betul Benar. kayak gitu. Investasi jangka panjang ya. Jadi harus dimulai nih untuk makan makanan sehat sejak dini gitu. Oke, banyak nih RSOS Family yang nanya, makanan sehat itu harus rebus-rebusan atau kukus-kukusan ya. Cara mengolah makanan yang dianjurkan tuh gimana sih supaya tetap enak, tetap lezat, tetap bisa dimakan? Oke. Kalau saya bicara soal rebus-rebusan, kalau bisa makan makanan yang direbus-rebusan ya everyday itu bagus banget. Saya kasih jempol ya. Tapi kan tidak semua orang bisa melakukan itu. Benar. Ya, dan harapan kita adalah karena ini investasi jangka panjang ya dokter. Jadi harapan kita kan ini bisa continuous ya. Artinya selain rebus-rebusan, otomatis bisa kita selingi dengan pengolahan lain. Contohnya, misal ditumis, itu masih bisa. Ditumis itu kita memang menggunakan minyak di situ, tapi minyak yang kita gunakan pertama dia sedikit. Yang kedua resiko kerusakan pada minyaknya ini lebih kecil dok, karena dia tingkat kepanasannya juga lebih kecil, tidak seperti kita menggoreng di frying ya. Terus juga kita bisa siasati dengan di situ pakai minyak yang baik. Minyak yang baik. Jadi apa tuh? Minyak yang baik itu kita bisa pakai minyak dengan kandungan lemak jenuhnya yang paling kecil, atau kita bisa pakai minyak dengan kandungan lemak tidak jenuh. Jadi misal seperti minyak canola, minyak jagung, Minyak zaitun boleh? Minyak zaitun itu juga boleh. Nah kayak gitu. Jadi kan kalau numis paling kan kita juga pakai cuma 1 sendok untuk bumbu ya dok ya. Nah, seperti itu. Terus juga selain menumis kita juga bisa sebenarnya ditus. Ya, ditus itu bukan dipanggang ya, maaf, bukan dibakar ya, tapi kita toast, misal pakai pan untuk memanggang ya. Jadi misal kita bikin ayam atau ikan udah kita marinasi, kita tinggal toast sebentar di situ. Itu juga bisa karena dia lebih low fat juga kan, seperti itu. Jadi nggak mesti rebus-rebusan atau kukus-kukusan ya, masih bisa ditumis, masih bisa di-toast. Oke. Tapi bahan makanan apa sih Bu Eva yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan cita rasa supaya nggak hambar? Oke, baik. Kalau untuk meningkatkan cita rasa sebenarnya makanan alami itu dia sudah punya rasa umami dengan sendirinya. Ya, tapi kan kadar umami setiap orang menerimanya beda-beda ya dokter ya. Apalagi kalau yang sudah terbiasa dengan yang umami sekali, micin, menyedap. Nah itu pasti kalau kita pakai bahan yang benar-benar alami itu mungkin istilahnya apa ya, kurang lonjok gitu ya. Cuman kita bisa biasakan. Yang pertama kita bisa bikin kaldu sendiri dari ayam. Ya, ayam berserta tulang-tulangnya itu biasanya kita akan rebus dia dengan suhu sekecil mungkin, dengan api kecil ya dok, dengan durasi agak panjang sampai dia benar-benar lunak. Setelah itu kita bisa hancurkan ya, hancurkan lalu kita saring, kita ambil sarinya, itu kita bisa simpan. Gitu. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu kita mau masak itu kita tinggal keluarin dia, kita masukkan ke dalam masakan. Nah itu udah bisa jadi penyedap. Jadi entah dari daging ikan, daging sapi misalnya, daging ayam juga bisa kaldu. Ayam juga bisa. Terus juga misal kalau kita habis bikin udang, ini kulitnya ini nggak usah dibuang bisa juga loh dok. Kita rebus kulitnya, nanti airnya ini bisa kita jadikan kaldu. Bisa jadi kaldu ya. Betul. Selain itu juga kalau saya sih paling sering pakai juga ini jamur sih dok. Jamur shiitake itu kan dia punya aroma yang kuat ya. Jadi itu juga bisa sih untuk nambah di makanan dia biar bisa lebih rasa enaknya itu bisa lebih keluar kayak gitu. Selain juga rempah-rempah. Rempah-rempah boleh ya. Rempah-rempah boleh. Oke, jadi RSOS Family di rumah harus mulai coba bikin kaldu sendiri ya di rumah ya. Betul. Jadi lebih sehat, lebih alami. Oke, di Indonesia ini kan sering dan suka banget makan gorengan nih. Sebenarnya kita kalau untuk makan makanan sehat boleh nggak sih makan gorengan? Terus sekarang kan ada teknologi namanya air fryer ya. Itu sebenarnya boleh nggak sih kita goreng dengan air fryer, itu masih tergolong makanan sehat nggak sih untuk RSOS Family di rumah yang suka gorengan? Gorengan, aduh ini udah kayak kalau kita bicara gorengan ini kalau saya bilang nggak boleh ini kayak bakal diprotes banyak orang ya. Iya, karena banyak yang suka nih. Jadi sebenarnya gorengan itu bukan 100% tidak boleh, itu bukan juga dong. Jadi sebenarnya kan gini,
Kalau makanan kita goreng, itu kan resiko kita makan makanan dengan lemak jenuh itu kan lebih tinggi, ya. Karena makanan yang digoreng dia automatically minyak itu lemaknya dia akan jenuh. Bahkan dalam jangka panjang dia akan berubah menjadi lemak trans seperti itu. Tapi apakah lemak jenuh ini tidak boleh kita konsumsi sama sekali? Sebenarnya tidak. Ya, jadi tubuh kita itu masih bisa kita berikan lemak jenuh itu maksimal 10% dari kebutuhan lemak dalam satu hari. Artinya, kalaupun kita mau ada makanan yang digoreng, ya harapan saya sih yang pertama itu adalah kita proses sendiri. Artinya kita menggorengnya sendiri. Karena apa? Kita bisa pastikan minyak ini baru. Iya. Karena apa sih kok harus minyak baru? Karena minyak itu kalau sudah berulang kali dipakai, dia akan ada proses oksidasi yang berkelanjutan. Ya, artinya kerusakan minyaknya ini akan lebih cepat seperti itu. Jadi artinya bisa jadi dia berubah menjadi lemak trans. Kalau lemak trans itu diupayakan tidak kita berikan ke dalam tubuh kita sih. Harapannya sih seperti itu. Jadi kalau bisa gorengan pertama kita olah sendiri. Yang kedua kita batasi jumlahnya. Kenapa? Karena lemak itu kandungan kalorinya tinggi banget kan dok. Benar. Satu gorengan aja udah sama dengan satu piring nasi. Lah itu gimana ya? Jadi kalau kita konsumsi banyak. Jadi harapannya kalau kita konsumsi gorengan kita batasi jumlahnya. Satu hari 1 sampai 2 potong itu sudah sangat cukup sekali. Oke, dan pakai air fryer juga nggak apa-apa ya? Oke, kalau bicara soal air fryer itu kan memang dia teknologi baru. Artinya tanpa minyak. Kalau kita bicara sudah tanpa minyak, artinya kalorinya dia tidak akan sebesar kalau kita goreng pakai minyak. Benar. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dari yang beberapa jurnal saya baca sih, memang tingkat kerusakan dari makanan ini jika kita menggunakan air fryer, jika dibandingkan dengan kita menggoreng pakai minyak, memang tingkat kerusakan makanannya lebih kecil. Iya. Itu. Tapi itu tidak berlaku untuk semua makanan. Artinya makanan-makanan yang resiko mengalami kerusakan dengan panas, walaupun kita olah dengan air fryer, tetap ada resiko dia akan mengalami kerusakan. Contohnya adalah pada daging merah. Gitu ya dok. Jadi daging merah itu seperti daging sapi, daging kambing ya. Maaf yang mengkonsumsi daging babi juga termasuk. Kalau kita olah dengan air fryer, resiko terbentuknya zat racun ya, atau ROS atau seperti apa HAP itu juga dia tetap ada resikonya tetap tinggi. Tetap tinggi ya. Gitu. Jadi tetap kita lebih bijak untuk memilih bahan-bahan makanan apa aja yang kita bisa olah nih dengan air fryer seperti itu. Oke, dan yang paling penting sih porsinya ya, Bu ya, jangan terlalu banyak. Oke. Terkait porsi nih, tadi kita udah bahas tentang kandungan, gizi. Tapi kalau untuk porsi yang disarankan, setiap orang apakah berbeda? Mungkin bisa bantu dijelaskan. Soalnya, oh ya saya kan makanan sehat, tapi makannya 2 bakul. Itu kan juga nggak boleh kan? Jadi sebenarnya porsi yang disarankan itu berapa sih? Oke, jadi pertama, kalau kita mau bicara soal porsi yang disarankan itu, pasti setiap orang berbeda dok. Karena kan perhitungan kebutuhan nutrisi ini juga per orang beda. Kita perhitungkan banyak faktor ya. Artinya kalau kita mau pukul rata itu juga nggak bisa. Nggak bisa juga. Ya, pertama tentu kenali dulu kebutuhan Anda berapa. Berapa kalori kebutuhannya dalam satu hari. Kalau sudah tahu kebutuhan kalori berapa, nih kita alih gizi bakal lebih mudah nih, bakal bagi-baginya. Jadi kamu bisa makan nasi berapa banyak, makan lauk bisa berapa banyak, bisa berapa kali hari kayak gitu. Tapi kalau kita belum ada pegangan kebutuhan kalorinya berapa dalam sehari, nah ini ahli gizi pun juga bakal gimana yang ngitungnya seperti itu. Jadi pastikan dulu kenali kebutuhan nutrisinya itu dok, sebelum kita akan bicara terkait kebutuhan porsinya. Iya. Gitu ya. Dan ini per orang beda-beda ya. Per orang beda-beda gitu. Per orang beda-beda. Jadi kalau yang mau bisa konsultasi ini ke gizi nih untuk tahu kebutuhan kalori harian kalian gitu. Oke. Ini RSS Family juga banyak yang nanya nih Bu Eva, kan banyak yang ngekos, kerja, ada yang nggak punya kompor. Kalau kondisi nggak memungkinkan masa gini, apakah masih bisa menerapkan makanan sehat dengan beli mungkin di warteg atau di tempat restoran lainnya? Gimana sih tips bisa makan sehat tapi tanpa masak? Oke, ya itu kan umum sekali terjadi saat ini. Bisa banget. Jadi kita tetap bisa sehat tanpa itu bisa banget. Ya, yang pertama kita bisa lebih memilih pada jenis masakannya. Itu yang pertama dok. Artinya kalau kita beli di luar, please banget coba untuk tidak pilih gorengan. Oke, itu satu tipsnya. Jangan pilih gorengan. Diupayakan. Begitu ya. Kenapa? Karena pertama gorengan itu saya bicara tadi kalorinya besar nih. Yang kedua
kita tidak bisa pastikan kualitas minyak yang digunakan. Ya. Itu yang pertama, jangan pilih gorengan. Yang kedua, pilih tempat makan yang dia mungkin varian makanannya lebih banyak nih dok. Iya, oke. Ya, jadi kita bisa pilih kan, oh kalau hari ini aku bisa pilih ini yang ditumis, besok aku bisa pilih ini yang direbus, kayak gitu ya. Jadi Benar. lebih banyak varian, artinya biar kita juga nggak Nggak bosen, bosan. nggak melulu di gorengan, kayak gitu. Itu terus juga yang selanjutnya upayakan juga minimalkan memilih makanan-makanan yang dia dibakar ya, dibakar pakai arang ya, seperti itu diminimalkan, dikurangi juga. Selain itu juga pastikan yang kita pilih ada sayur. Oke, sayur ya buat serat ya. Untuk serat, untuk mineral, vitamin, ya pastikan ada sayur. Itu wajib hukumnya. Jadi kalau kita mau beli makan di luar, oke nggak masalah. Tapi kamu di situ juga harus beli sayur. Sayur. Gitu. Kalau proteinnya pilihnya jadinya yang di toast. Bisa ditumis, bisa yang yang ditumis juga masih boleh ya. Ditumis masih bisa kan dok. Misal yang di masukkan di sup, misal atau yang di toast di ya. sup. Yang dipanggang sebentar itu juga bisa sih seperti itu. Jadi masih bisa ya untuk beli di luaran, di restoran, di warteg untuk yang mau makan makanan sehat tiap harinya. Oke, kalau RSOS Family ini yang lagi diet mau menurunkan berat badan nih, tips gizi dari Bu Eva yang disarankan untuk yang lagi diet untuk menurunkan berat badan gimana nih? Oke, kalau mau menurunkan berat badan, yang pertama itu tadi jangan melakukan diet sembarangan. Yang pertama, sembarangan itu kayak gimana? Pastikan berkonsultasi terlebih dahulu, karena penurunan berat badan itu tidak serta-merta kita tidak makan karbo atau kita turunkan kebutuhan kalori. Sebenarnya sih tidak seperti itu, karena harapannya selain berat badan kita turun, kondisi tubuh secara umum ini juga terjaga, begitu dok. Jadi kesehatannya juga terjaga dalam jangka panjang. Jangka panjang. Ya, jadi bukan harapan hanya untuk jangka pendek berat badan aku turun udah selesai. Kayak gitu. Jadi yang pertama tetap pola makan seimbang itu harus kita pegang. Entah itu naikin berat badan, kita itu mau nurunin berat badan ya. Tetap harus seimbang. Seimbang itu tetap ada protein, tetap ada karbo, ada lemak, vitamin, mineral ya. Kayak gitu. Tapi kalau terkait pengaturan porsi, pastinya nanti ahli gizi pasti akan mengatur lagi nih dok. Dia mendukung juga untuk proses penurunan berat badan. Kita juga akan turunkan kalorinya ya. Itu pun juga bertahap, jadi tidak bisa kita serta-merta oke aku pukul rata kalorinya aku kasih 800, 900, dan tidak seperti itu. Jadi dia juga harus bijak ya, jangan semerta-merta saya nggak mau makan deh, saya makannya sekali sehari aja, jangan ya. Oke. Nah, RSOS Family di rumah juga nih banyak yang sudah berkeluarga dan udah punya anak nih, Bu Eva. Nah, saran untuk anak-anak agar terpenuhi gizinya, tapi makannya juga sehat itu gimana? Dari Ibu Eva. Kalau bicara soal anak, jadi kita sama anak saya nih dok. Iya. Jadi kalau kita bicara soal bagaimana mencukupi kebutuhan anak, nutrisi anak dalam sehari-hari di rumah. Iya, Yang pertama adalah pasti mulai dari orang tuanya dulu. Itu wajib. Ya. Karena kita harus memberikan contoh. Benar. Ya, jadi harus memberikan contoh, membiasakan, artinya makanan yang kita sediakan di rumah ini juga harus makanan-makanan sehat. Karena apa? Biar dapat nih value-nya. Oh di rumah itu memang kayak gini nih kebiasaannya. Jadi si anak pasti akan mengikuti kebiasaan itu. Yang pertama. Yang kedua juga kita perlu lebih intens dikenalkan makanan-makanan sehat lain yang selalu tidak selalu ada di rumah. Jadi misalkan apa sih kalau kita tetap sediain gorengan, tapi mungkin si anak ini kita berikan berapa kali sehari berapa kali. Ya. Terus di rumah juga mulai kurangin cemilan-cemilan junk food ya. Itu udah mulai kita kurangin. Es krim kita sediain di rumah, tapi mungkin kita bisa kasih aturan oke kamu makan es krim tapi nggak setiap hari ya. Gitu. Kita bisa jadikan makanan itu untuk reward. Kalau dia bisa ngelakuin apa, kamu boleh nih makan es krim. Tapi sekali-sekali aja ya. Terus juga pastikan protein. Kita kan sekarang juga lagi menggalakkan terkait pencegahan stunting ya dokter. Benar. Peran protein untuk anak itu sangat penting sekali. Jadi upayakan bahan-bahan makanan sumber protein ini selalu tersedia di rumah setiap hari dan juga dikonsumsi oleh anak. Jadi kalau misal anaknya sekolah pagi nggak sempet, ya udah dibawain aja buat bekal. Gitu. Seperti itu dok. Jadi jangan sampai kita kelolosan lah ya istilahnya ya. Jadi di rumah banyak makanan enak, semuanya banyak tersedia, tapi makanan yang sumber protein malah nggak ada.
Bener. Jadi poinnya itu orang tua juga harus makan makanan rumah, makan makanan yang sehat supaya anaknya mengikuti dan anaknya juga dibiasakan untuk nggak terlalu banyak jajan. Dan untuk jajan juga jangan terlalu setiap hari. Jadi ada occasion-occasion tertentu. Bagus banget nih tipsnya. Kalau bagaimana cara buat anak suka makanan sehat? Ini kan susah banget ya, resource family pasti yang udah punya anak tuh kebingungan tuh gimana supaya bisa makan sayur gitu. Itu gimana tipsnya Jadi dari sebenarnya Ibu? kalau buat yang misalnya babynya masih kecil ya dok, itu Mm-mm. lebih gampang karena kita bisa mulai dari sedini mungkin. Kita latih mulai dari sedini mungkin, mulai dari makanan pertama yang kita berikan. Artinya kita tidak memberikan makanan yang terlalu umami. Karena Mm-mm. kalau kita udah biasa kasih makanan yang tidak terlalu umami, kalau besar kita nanti akan terbiasa. Oh, oke. Terbiasa dengan makanan-makanan yang lain, tidak terlalu berperisai ya. Tapi kalau sudah terlanjur nih anak sudah gede sudah SD gimana ya? Nah, kalau seperti itu kita bisa terapkan seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kita harus benar-benar mulai dari rumah, mulai dari orang tuanya juga, dan juga kita juga harus cek nih lingkungannya. Artinya lingkungan itu gimana? Gimana dengan teman mainnya dia? Teman mainnya dia, apakah dia suka diajak nih misalnya jajan-jajan apa? Nah itu kita harus kontrol. Dan karena apa? Karena kita bisa bilang nih, jangan sering jajan ini, gitu ya. Hanya selalu bantu aja. Terus juga kita bisa lihat juga di sekolah. Apakah di sekolahnya itu mendukung untuk memberikan makanan-makanan sehat? Ataukah di situ boleh nih anak-anak jajan-jajan sembarangan? Itu juga orang tua harus cek sih sebenarnya. Karena tidak bisa dari orang tua aja bilang bahwa ini nak kamu makan ini, kamu hanya boleh makan ini, tapi saat dia di luar nggak ada yang kontrol. Nah ini sulit juga ya, jadi harus tetap dikontrol termasuk saat makan sama teman-teman ya, dan juga di lingkungan sekolah. Dan mungkin divariasi juga ya untuk masakan sayurnya supaya anak nggak bosen ya. Kita kembali pada Dihias-hias. orang tua juga harus bisa mikir nih, kalau misal anakku nggak mau ya sama ayam, jangan kalau udah nggak mau ya sudah nggak berikan, Jangan tetap dicoba ya. kita akan jadi kita nanti bisa try lagi, jadi kita bisa coba lagi besok. Oke, hari ini ayam goreng nggak berhasil nih, bisa cobanya aku bikin lada ayam. Oh iya, jadi bisa Oh di ini oke, lada ayam berhasil, besok biar nggak bosan lagi gimana, aku besok kita bikin crispy gitu ya. Terus habis itu ini sayur yang ini nggak bisa nih, sayur ini gimana ya caranya? Oke, aku coba kita bikin ini, masukkan ke dalam olahan misalnya, diolah jadi bikin nugget sendiri. Jadi memang orang tua dituntut untuk lebih berkreasi. Kalaupun orang tuanya sibuk, saat ini sudah banyak sekali menurut saya tersedia orang-orang produksi homemade yang healthy ya dok. Benar. Kita manfaatkan gitu. Jadi sebenarnya bukan tidak ada jalan sama sekali. Bahkan ada catering juga, catering sehat juga. Jadi bisa dimanfaati ya. Pokoknya intinya harus berkreasi ya supaya anak mau makan makanan sehat. Jangan dibiarkan aja. Ya dibiarkan ya. Oke. Bu Eva, gimana nih kalau tips yang mau mulai healthy lifestyle itu mungkin dari Bu Eva tipsnya apa, dan kapan sih Bu Eva kita harus mulai konsul ke nutrisionis? Apa kalau cuma exos family yang ada gangguan makan atau yang mau diet aja bisa konsul ke nutrisionis? Jadi kalau bicara soal kapan memulai healthy lifestyle ya saat ini juga sudah boleh dong. Sedini mungkin ya. Betul. Kan kalau seperti yang dokter sampaikan tadi di awal, sebenarnya kan healthy lifestyle ini nggak melulu soal makan sehat ya, tapi Benar. kombinasi untuk memunculkan gaya hidup yang sehat. Jadi mulai dari makan yang sehat. Kita juga bicara soal aktivitas fisik nih, sudah mulai planning aku bakal olahraga apa seminggu berapa kali. Ini sudah harus plan ya, sudah harus bikin itu, harus jadikan prioritas juga. Selain itu juga harus bikin jadwal istirahat Pola tidur. Ini yang suka kadang-kadang kelewat ya. Benar. Istirahat ya. Kita juga harus mulai atur nih jam berapa sampai jam berapa kita harus istirahat. Dan ini ada tambahan sih dok dari saya. Iya. Jangan lupa healing. Oh ya, healing untuk rilis stres mental ya. Rilis stres. Itu penting loh. Penting banget. Dan kapan sih kita harus mulai konsul ke nutrisionis? Apa harus kalau cuma exos family yang mau diet aja, yang ada gangguan makan aja? Sebenarnya tidak dong, karena tidak semua. Kalau kita bicara soal berapa kali kalian sudah konsul ALISI, mungkin masih banyak yang belum. Benar. Karena mungkin masih dikira bahwa itu bukan suatu kebutuhan. Benar. Ya.
Padahal sebenarnya dengan kita konsultasi ke ahli gizi minimal kita tahu kebutuhan nutrisi harian. Itu bisa kita jadikan pegangan nih buat sehari-hari. Aku harus makan berapa banyak. Aku harus pilih apa. Kalau aku begini aku harus ganti bagaimana. Minimal itu. Itu kita bisa lakukan, itu bisa jadi kita pegangan kita ya dok ya untuk sehari-hari. Tapi kalau kita belum pernah sama sekali kan, kita cuma meraba-raba, kita hanya dengar dari orang, kita hanya baca dari sosial media, misalkan. Padahal kembali lagi tadi kebutuhan nutrisi setiap orang berbeda. Benar. Jadi sebaiknya kenal dulu kebutuhanmu berapa. Jadi RS Family di rumah bisa langsung nih konsul ke gizi ya, nggak mesti harus kalau mau diet aja atau mau ada gangguan makan aja, supaya tahu kebutuhan kalori yang dibutuhkan berapa, bisa konsul apapun gitu ya kan terkait nutrisi. Nah, karena rumah sakit onkologi ini banyak menangani pasien-pasien dengan kanker, sebenarnya mungkin ada RSOS Family di rumah yang mau nanya juga nih tips atau pola makan yang disarankan untuk pasien-pasien kanker. Itu apa? Kalau dengan pasien kanker, memang kalau di sini kita selalu sampaikan bahwa bisa jadi berbeda antara saat sedang menjalani treatment atau sedang pemulihan atau bahkan survivor seperti itu. Tapi kalau saya pastikan Anda memenuhi kebutuhan nutrisi harian sesuai dengan yang dianjurkan ahli gizi. Iya. Jadi kalau masih belum tahu kebutuhannya berapa, silakan untuk ditanyakan dulu. Itu karena nanti akan jadi pegangan untuk sehari-hari. Karena kembali lagi, per orang bisa jadi beda-beda. Benar. Ya, cuman pastikan aja untuk pola makan seimbang dilanjutkan. Ya, bahkan saat untuk survivor pun harus dilanjutkan. Jadi tidak boleh ada nutrisi yang di-skip. Jadi karbo, lemak, protein, vitamin mineral, semua harus dikonsumsi. Dan ini penting banget ya, karena biasanya pada survivor cancer, imun itu butuh banget nutrisi dari makanan ya. Baik, kita udah mulai banyak nih beberapa pertanyaan dari RSS Family yang ikut live Instagram kita. Kita langsung ke sesi pertanyaan ya. Pertanyaan pertama ini dari @bundaaik5. Bu Eva, bagaimana sih cara menghitung kalori yang kita butuhkan setiap hari, dokter? Oke. Bunda Aik ya tadi? Iya, Bunda Aik. Halo Bunda Aik. Boleh langsung dijawab aja. Bunda Aik, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Sebenarnya kalau menghitung kebutuhan kalori ada cara cepatnya dong. Jadi kalau untuk wanita bisa kita kalikan ya 25 kilokalori per kilogram berat badan. Ya, misalnya kalau berat badan saat ini 50 kali 25 ya 1250 kalori per hari. Karena ini hanya kebutuhan basal, artinya kebutuhan saat kita nggak ngapa-ngapain ya, tapi nanti ada faktor koreksi. Faktor koreksi itu nanti kita akan koreksi dia dengan kita tambahkan faktor koreksi dari dari aktivitas fisik. Karena beda antara yang kerja kantoran dengan yang di rumah, dengan yang kerja di misal di mahasiswa sekolah itu akan berbeda. Jadi dikoreksi dengan faktor aktivitas fisik. Selain itu juga kita tambahkan dengan koreksi dari kondisi kesehatan. Misal ada penyakit penyerta enggak? Benar. Misal kanker, nanti ada siri, kita faktor koreksinya dengan pasien misal dia ada gangguan jantung, salahnya itu ada siri. Lalu kita juga koreksi yang terakhir dengan usia. Dengan usia. Jadi nanti antara yang 20 tahun dengan 50 tahun bisa jadi berbeda. Jadi banyak banget variabel-variabel yang harus dipertimbangkan ya. Untuk lebih lanjutnya boleh konsultasi gizi ke Bu Eva di Rumah Sakit Onkologi Surabaya supaya nanti akan lebih rinci, lebih baik lagi. Oke, kita boleh lanjut ke pertanyaan kedua ya. Dari Ibu Risnia 123, Bu Eva, kalau sedang kemo, makanan yang harus rutin dikonsumsi dan bagaimana cara pengolahan makanannya supaya nggak bikin muntah nih? Ini banyak banget nih yang kemo memang kadar mualnya tinggi nih. Dari Ibu Risnia. Oke, Ibu Risnia. Halo Ibu Risnia. Sedang kemo ya dokter ya? Sepertinya. Yang pertama adalah Ibu, kalau saat ini sedang mual, pastikan makannya sedikit-sedikit aja. Tidak perlu seperti kita makan gede gini ya, makan ada nasi, ada lauk, ada sayur, tidak. Kita bisa konsumsi kayak gini dok, kita punya snack-snack kecil ya. Kita konsumsi snack-snack kecil seperti ini. Yang pertama adalah penting
seimbang itu tadi. Protein harus tetap ada, lemak harus ada, karbo, vitamin mineral harus ada tetap. Itu tidak berubah dalam kondisi apapun. Jadi kalau saat ini ibu sedang ada mual, kita tinggal memodifikasi pengolahannya dan jam pemberiannya, dokter. Jadi kalau biasanya makan besar nih dalam bentuk nasi, ada lauk, ada sayur, kalau lagi mual cukup konsumsi dalam bentuk snack-snack tapi bernutrisi padat. Nutrisinya padat sama ya. Jadi misalnya kayak kita kayak gini dokter kan kalau konsumsi somai, kan di sini ada proteinnya, Benar. ya, ada lemaknya, ada karbonya, gitu ya. Terus kita juga bisa konsumsi makanan-makanan kecil lain, snack-snack, misal cookies kacang atau lainnya itu juga bisa. Karena masih ada lemaknya, masih ada karbonya. Selain itu bisa juga biasanya kalau mual itu pengennya segar-segar, dok. Benar. Kalau udah pengen segar-segar kita bisa konsumsi es krim sebenarnya. Es krim. Kita bisa konsumsi puding ya, tapi pudingnya ini kalau pengen lebih padat nutrisi, kita bikinnya ini airnya kita ganti dengan susu. Oke. Bisa juga susu yang biasa dikonsumsi oleh pasien-pasien yang sedang kemo yang high protein itu juga bisa kita jadikan puding, kita masukkan kulkas atau kita tambahkan buah. Jadi pada saat dimakan dia lebih segar gitu kan. Lebih segar ya. Itu juga bisa. Karena penting banget harus tetap makan ya, walaupun semua mualnya tuh harus tetap makan. Karena tidak ada sebenarnya ya dok untuk nutrisi. Iya, nutrisi. Terus juga misal kalau memang itu pun masih mual gimana, nah ini biasanya kita di sini juga siasati, kita berikan dia jus atau smoothies, dokter. Jadi smoothies itu bisa dari buah sama kita campurkan dengan susu ya, dokter. Iya. Itu kita bekukan lalu kita hancurkan, dia kan jadi smoothies lebih enak mungkin diminum ya. Diminum. Terus selain itu bisa juga kita tambahkan biji-bijian di jusnya, di minumannya. Jadi misal kita tambahin itu mungkin sudah kenal ya dengan biji chia seed ya. Kita tambah flaxseed misalnya atau kita tambah biji-bijian lain yang dia lebih kaya nutrisi. Baik. Ya, seperti itu. Jadi pada saat mual sih sebenarnya kita tidak bisa paksa pokoknya harus 2100 kalori sehari. Memang tidak bisa langsung gitu. Cuman kita bisa mulai bertahap dan tidak kita lakukan pembiaran. Benar. Seperti itu. Jadi buat ibu jangan putus asa, coba lagi mungkin ada makanan lain yang bisa dicari di luar sana, bisa beli ya. Nanti konsumsinya dalam bentuk snack-snack. Oh jadi 1 jam sekali makan apa? Benar. Yang penting ada yang masuk. Baik. Sama nih ada pertanyaan juga nih dari kayak ini toko online shop ya. Namanya Werloka. Mau tanya nih Bu Eva, kalau diet vegetarian apakah akan menimbulkan efek di kemudian hari karena kan kurang protein? Vegetarian kan cuma makan sayur dan lainnya. Baik. Jadi vegan mungkin maksudnya ya dok ya, karena kan mungkin ya. Vegetarian itu sebenarnya masih bisa kita jadikan dia berprotein dokter. Bahkan vegan sekalipun itu protein kita ambilkan dari kacang-kacangan. Oh gitu. Cuman memang begini, antara orang yang vegan dengan yang bukan vegan sama-sama kebutuhan 2100 kalori katakanlah ya. Nanti pasti bakalan porsi makannya beda. Si vegan itu pasti nanti porsi makannya bakal lebih besar dibandingkan yang non vegan. Kenapa? Karena sumber yang digunakan itu adalah sebagian besar atau semuanya bahkan itu sumber nabati. Nabati. Sumber nabati ini kan identik dengan rendah lemak. Kalau kita vegan murni, porsi makan kita pasti akan lebih besar dari yang tidak vegan dan itu tidak masalah. Dan apakah ada resiko jangka panjang? Nah, terkait resiko sebenarnya tidak ada resiko untuk jangka panjang ya dok ya. Asalkan pada saat memulai memang kondisi tubuhnya bagus, artinya tidak ada kondisi sakit penyerta. Tapi bisa jadi beresiko pada pasien-pasien yang mungkin sudah ada sakit penyerta sebelumnya. Jadi misal ada gangguan ginjal atau lain sebagainya. Nah ini kan memang perlu kita atur ulang ya untuk bahan makanan yang bisa digunakan. Tapi kalau saat ini tidak ada kondisi sakit tertentu, bisa dilakukan, tidak masalah. Tapi kalau saya boleh saran, kalau misal saat ini tidak ada kebutuhan khusus untuk melakukan vegan, mungkin kita bisa tambahkan nutrisi berprotein lain yang rendah lemak. Ya, jadi misal cuman konsumsi putih telur. Putih telur, iya. Konsumsi ikan misalnya. Jadi nggak murni vegan. Tapi pun kalau murni vegan itu boleh, asal siap untuk konsisten. Jangan sampai dengan vegan lalu nutrisinya tidak terpenuhi. Ya. Intinya vegan pun masih bisa kok terpenuhi proteinnya ya, Ibu, dengan cara kacang-kacangan atau bahan lainnya, bahan-bahan nabati lainnya. Oke, ngomong-ngomong ya soal makanan sehat, saat ini kita di masa
Onkologi Surabaya punya namanya Healthy Tasty Cafe. Mungkin bisa diceritain Bu Eva tentang Healthy Tasty Cafe itu apa, makanannya sedia apa? Oke, jadi kalau benar, jadi kalau di kami Rumah Sakit Umum Surabaya saat ini kita sudah punya LTS Cafe. Artinya sebenarnya kan karena posisinya ada di dalam rumah sakit ya dok. Benar. Kita memang kita fasilitasi ini buat pengunjung-pengunjung kami yang biar pada saat menunggu antrian, pada saat kontrol itu tidak bingung lagi mau cari makan. Benar. Nah, cuman harapan kami makan kita memberikan makanan, menyediakan makanan itu nggak cuma enak tapi juga sehat itu tadi. Benar. Makanya kita di sini di Lautnya Cafe ini insya Allah sih mostly makanan yang kita sediakan itu lebih sehat. Kenapa? Pertama karena kita memilih minyak yang kita gunakan. Dan mostly makanan di sini kita olah dengan minyak canola dan minyak jagung dokter. Benar. Ada beberapa menu yang juga kita olah dengan minyak olive oil. Yang pertama dari segi minyak. Yang kedua kita sangat meminimalkan produk gorengan. Jadi kalau pergi ke Healthy Cafe cari gorengan mungkin ada satu atau dua aja ya, tapi selebihnya kita tidak pakai gorengan ya seperti itu. Jadi bisa dengan produk-produk lain, makanan-makanan lain. Bahkan kalau untuk makanan berat kita tidak ada gorengan ya. Selain itu juga di sini kita menggunakan bahan-bahan pilihan tentunya ya dokter ya. Benar. Dan beberapa produk itu sudah kita lengkapi dengan nutrition facts. Artinya kalau yang lagi diet ini nggak bingung aduh aku makan ini berapa kalori ya? Banyak ya. Benar. Kita udah lengkapi nih dengan guguran kalori gitu. Dan juga plusnya apa lagi? Karena ini ada di dalam lingkungan rumah sakit onkologi ya dokter ya. Jadi waktu-waktu itu entah saya atau teman saya lain itu pasti kan ada di kafe. Benar. Jadi biasa pasien juga bisa nanya loh dok di situ dok. Iya. Jadi konsul gratis deh tuh di situ. Katanya sedikit ya. Gimana sih? Iya. Jadi kelebihannya banyak banget tuh. Jadi selain bisa makan makanan sehat, bisa tahu kalorinya, bisa ketemu Bu Eva juga nih kalau beruntung. Kalau mau pesen gimana sih? Apakah bisa langsung datang ke Rumah Sakit Onkologi Surabaya atau bisa online atau bisa telepon? Oke, jadi kalau pesan bisa pada saat langsung ya, pada saat di Healthy Cafe. Tapi selain itu juga bisa hubungin kontak kami ya dari instalasi gizi ya dok. Jadi nanti tinggal di WA aja di situ menanyakan menu, misal menu yang tersedia apa karena kita bisa jadi setiap harinya berbeda. Benar. Gitu. Dan kalau kita sementara ini pemesanan maksimal paling awal itu adalah hari Sabtu dokter. Jadi belum bisa kalau untuk hari H. Yang kalau hari H bisa, cuman menunya yang mengikuti yang ada. Ikuti yang ada ya kalau mau yang lebih bervariasi dan ini. Oke. Kontaknya bisa Kontaknya di-share? nanti bisa menghubungi di 0811 3114 1838. Nanti juga kita share di Instagram kita ya supaya untuk yang mau pesen-pesen makanan sehat biar tahu kalorinya berapa itu bisa langsung lihat Instagram kita. Oke, sama nih kalau yang mau diet, yang mungkin lagi ada sakit, mau diet tertentu, bisa konsultasi ke gizi tuh di hari apa dan jam berapa sih? Biar RSS di rumah pada tahu. Oke, jadi kalau untuk konsultasi sebenarnya kita ada di sebelumnya ada di Senin sampai Sabtu dokter ya. Kalau Senin sampai Jumat itu kita di jam 9 pagi sampai jam 7 malam ya. Kalau dari Sabtu antara jam 9 pagi sampai jam 2 siang aja. Cuman buat RSOS family yang sibuk banget ya kerja Senin sampai Sabtu, kita di sini sudah ada layanan konsultasi gizi di Sunday hari Minggu. Kita minggu juga bisa, jadi mulai dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Oke, jadi yang mau diet, yang mau konsul gizi, boleh banget nih langsung daftar dan langsung hubungi kita ya. Oh ya Bu Eva, satu lagi nih terkait lomba 17 Agustus kita yaitu lomba masak healthy challenge. Bu Eva ini merupakan salah satu jurinya nanti di special event kita. Boleh dijelaskan nggak Bu syarat lombanya? Nanti lombanya gimana sih untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang mau ikut? Jadi kalau untuk lombanya itu nanti memang di sini kan lomba kreasi menu sehat dengan tema merah putih ya, artinya nanti jadi ibu dan bapak bisa berkreasi sendiri di rumah. Nanti bisa mengirimkan ke kami foto makanannya beserta
pesertanya ya, Iya. foto makanan dari pesertanya itu bisa dikirimkan, nanti juga dilengkapi dengan resep dan cara memasak lengkap seperti itu. Nanti tapi kalau untuk syarat-syarat detail lebih lengkapnya nanti kita akan post di Instagram kita. Benar. Jadi pastikan untuk cek lagi di Instagram kita. Cuma nanti untuk kriteria penilaian pertama nanti kita akan melihat dari kandungan nutrisinya. Jadi nanti mulai dari keberagaman makanannya dokter, keberagaman komposisi makanannya ini juga nanti akan kita perhatikan karena dia punya bobot yang paling tinggi 40%. Iya, keberagaman makanannya. Yang kedua adalah penampilannya. Penampilannya. Kalau kita itu sebelum sayang kan harus lihat dulu ya dok. Iya, dari mata turun ke hati. Kita lihat juga penampilannya sebenarnya mungkin yang bobotnya 30% ya. Selanjutnya rasa ya. Jadi nanti bagi menu-menu yang sudah terpilih nanti kita akan duplikat ya, nanti kita akan cek rasanya. Nah itu dia ada bobot 30%. Bobot 30% ya. Itu persyaratan lombanya. Dan jangan lupa nih ini ya, ada hadiah menarik loh untuk yang juara 1, 2, 3 dan pemenang favorit dengan like terbanyak ya. Ada voucher konsultasi, ada voucher pemeriksaan. Pastinya bapak-bapak ibu yang hobi masak ya disarankan untuk ikut. Selain bisa belajar makan makanan sehat, dapat hadiah lagi kan. Satu lagi dok, karena ini kan temanya untuk kemerdekaan, pastikan makanan itu warnanya merah putih. Oh ya, merah putih ya. Jadi harus ada kandungan merah putihnya. Merahnya dari mana? Silakan berkreasi. Tapi di sini tidak menggunakan bahan pewarna ya. Iya. Menggunakan pemanis buatan dan juga tidak menggunakan penyedap ataupun pengawet. Oke, syarat-syaratnya akan di-share di Instagram ya. Watch out post Instagram kita. Oke, sampai juga di penghujung acara kita. Tapi kita ada bingkis ada hadiah untuk penanya-penanya terbaik kita. Jadi saya langsung umumkan saja untuk penanya terbaik yaitu Bunda Aik 5. Halo, selamat Bunda Aik. Untuk yang kedua Ibu Risnia 123 dan untuk juara tiganya Ibu dari @werloka. Nah, untuk ibu-ibu yang udah menang ini tenang aja, nanti akan dihubungi oleh RSOS Team lewat DM ya untuk pemberian hadiahnya. Sebelum kita tutup live kali ini, mungkin ada kata-kata terakhir untuk RSOS Family di rumah yang lagi nonton terkait topik live kita, tips membuat makanan sehat dan juga lezat. Jadi yang pertama adalah jangan putus asa berkreasi. Benar. Ya. Karena makanan sehat itu bisa kita upayakan sendiri, kita bisa hasilkan sendiri ya. Terus selain itu juga pastikan kita mengkonsumsi makanan dengan kandungan gizi seimbang. Kalau kita mau menjalankan diet tertentu, pastikan untuk melakukan konsultasi gizi terlebih dahulu agar kebutuhan nutrisi kita dapat terpenuhi sesuai dengan anjuran ahli gizi yang pastinya aman untuk jangka panjang. Oke, terima kasih banyak Bu Eva udah sharing ilmu tentang gizi nih ke kita semua dan tips membuat makanan sehat dan juga lezat RSOS Family. Terima kasih juga nih RSOS Family yang udah nonton live Instagram kita. Semoga ilmu yang disampaikan ini bermanfaat. Saya Dr. Afia, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan selama live ini berlangsung. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di live talk selanjutnya. Sampai jumpa. Iya, makasih Bu Eva.